Hai semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh anggap aku kayak kakak perempuan atau mentor kalian aja yang bakal nemenin kalian ngelewatin kerasnya dunia kerja. Hari ini kita punya panduan survival yang esensial banget. Kita nggak cuma ngomongin gimana caranya naik level di manajemen perkantoran dan bisnis, tapi juga gimana caranya biar tetap waras. Kita bakal bongkar rahasia pelayanan prima, dan yang paling penting nih, gimana cara ngalahin musuh terbesar kita semua, burnout. Jadi siapin catatan kalian, yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa happy banget cuma gara-gara barista di kafe langganan ingat nama kalian? Coba deh bayangin, kalian lagi pesen kopi atau bubble tea favorit, terus kasirnya senyum hangat, manggil nama kalian pas pesenannya jadi. Tempatnya bersih, minumannya juga enak. Wah, rasanya tuh seneng banget kan? Kalian ngerasa dilihat, ngerasa dihargai. Nah, perasaan hangat itulah yang jadi inti obrolan kita hari ini. Kalau kita diperlakukan sebaik itu, kita nggak cuma sekedar puas, tapi kita bakal jadi pelanggan yang loyal banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar pelayanan prima, terus masuk ke dimensi kualitas, konsep 3A, anatomi pelanggan, ancaman burnout, dan terakhir, solusi dan perawatan diri. Jadi kita nggak cuma belajar cara ngelayanin orang lain ya, tapi juga gimana melindungi kesehatan mental kita sendiri. Masuk ke bagian pertama, pengantar pelayanan prima, yang ternyata lebih dari sekedar senyuman. Di dunia kerja profesional, pelayanan tuh bukan cuma basa-basi. Ini beneran senjata rahasia kalian yang paling krusial buat menangin hati banyak orang. Jadi, menurut ahlinya nih, El Tainemi, pelayanan prima atau excellent service itu adalah cara ngelayanin pelanggan yang memuaskan banget sampai melampaui ekspektasi. Kalau pakai bahasa sekarang nih, intinya sih nge-treat pelanggan kalian layaknya tamu VIP. Bukan sekedar menuhin standar minimal atau ngasih apa yang mereka minta, tapi ngasih kejutan manis yang bikin mereka mikir, wah gila sih pelayanannya keren banget. Lanjut ke bagian 2, dimensi kualitas alias 6 metrik pelayanan yang baik. Gimana sih cara kita ngukur kalau interaksi kita tuh udah beneran sukses? Menurut konsep Vincent Gespers, ada 6 dimensi penting nih. Oke, kesopanan dan keramahan itu udah pasti ya. Tapi coba perhatiin sisanya. Ketepatan waktu, biar orang nggak lumutan nunggu. Terus akurasi informasi yang dikasih. Dan jangan lupa, elemen fisiknya juga penting banget. Lingkungan yang bersih, lokasi yang gampang dicari, sama fasilitas yang memadai. Ya, percuma kan kalau stafnya super ramah tapi ruang tunggunya berantakan atau antriannya lama luar biasa. Jadi semua elemen ini benar-benar harus jalan barengan. Nah, sekarang bagian 3, konsep 3A, kunci utama kesuksesanmu. Ini favorit aku sih, soalnya ini tuh benar-benar cheat code yang gampang banget dihafal buat ngasih pelayanan yang sempurna. Konsep ini tuh ngalir secara kronologis. Langkah pertama, attitude atau sikap, terus attention atau perhatian, dan yang ketiga, action atau tindakan. Ketiganya ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi saling ngebangun. Sikap yang baik ngebuka pintu, perhatian yang tulus ngebangun koneksi. Nah, tindakan yang tepat yang bakal ngunci kepuasan pelanggan. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, attitude. Kesan pertama itu nyaris permanen loh. Penampilan rapi, senyum hangat, pikiran positif, itu non-negotiable. Jadi kalian benar-benar harus hindari yang namanya masang muka ketus. Jaga ekspresi tetap bersahabat, senyum yang ikhlas, baju juga yang rapi. Dan yang paling penting, jangan pernah mandang pelanggan sebelah mata. Attitude yang benar tuh bahkan langsung mancarin aura profesional kalian. Habis attitude, kita masuk ke attention. Ini tuh tentang fokus total. Zaman sekarang kan kita hobi banget nih multitasking atau dengerin orang sambil mata asyik scrolling layar HP. Waduh, kalau di pelayanan prima itu red flag banget. Attention di sini maksudnya kalian benar-benar dengerin mereka. Tatap matanya dan jadiin kebutuhan pelanggan sebagai prioritas nomor 1 kalian di detik itu juga. Terakhir dari 3A, action, wujudkan. Ini adalah fase eksekusi. Percuma kalian punya senyum paling manis dan perhatian paling tajam kalau ujung-ujungnya masalah mereka nggak beres. Buktikan attitude dan attention kalian lewat hasil yang nyata. Layani dengan efisien, nggak usah bertele-tele. Coba deh sebut nama pelanggan, itu ngaruh banget. Terus, tunjukin empati yang benar-benar tulus. Make it happen.
Oke, masuk ke bagian 4, anatomi pelanggan. Mengingat dunia kerja ini ibarat game, kalian pasti bakal ketemu pelanggan yang kelakuannya kayak NPC atau non-playable characters di kehidupan nyata. Yuk kita kenali tipe-tipenya. Nah, ini dia contekan rahasia kalian. Kalau ketemu tipe pemalu yang diem aja, pancing mereka pakai pertanyaan ringan biar mereka nyaman. Kalau dapat tipe banyak bicara yang sukanya mendominasi obrolan, puji aja sedikit, terus pelan-pelan alihin lagi obrolannya ke produk. Terus, nah ini nih, tipe senang berdebat yang selalu ngebantah, jangan pernah kepancing emosi ya. Tetap tenang dan pakai argumen logis. Dan buat tipe sombong yang suka pamer, puji aja dikit buat ngasih panggung, abis itu ya udah sabar-sabarin deh. Nyesuaiin pendekatan kayak gini bakal ngejamin kalian menang di situasi apapun. Sekarang kita masuk ke bagian 5, ancaman burnout. Ketika ngasih 100% malah nyisain 0% buat kamu. Coba kita tarik napas bentar ya. Terus-terusan ngasih energi kalian buat ngelayanin orang lain tuh kadang bikin energi buat diri sendiri habis tak bersisa. Dan ini tuh nyata banget nggak bisa diabaikan. Mari kita lihat beda krusial antara stres sama burnout. Banyak yang ngira ini sama, padahal beda banget. Kalau lagi stres, emosi kalian tuh masih meledak-ledak, ngerasa semuanya mendesak dan capek secara fisik. Tapi, burnout itu rasanya kayak mati rasa. Kalian ngerasa nggak berdaya, bener-bener hilang motivasi dan mulai sinis. Ini bukan sekedar capek setelah hari yang sibuk di kantor ya, ini tuh penipisan harapan yang parah. Kalau kalian ngerasa kayak gini, ketahuilah, perasaan kalian itu benar-benar valid. Terus apa sih penyebab dan tandanya? Burnout ini sering banget kejadian karena tuntutan emosional jangka panjang, apalagi di posisi garis depan pelayanan. Pekerja muda yang empatinya tinggi tuh luar biasa rentan kena ini. Kalian harus waspada kalau udah mulai ngerasa capek kronis, ngerasa diri kalian gak berguna, atau mulai bersikap sinis. Apalagi kalau peran kerjaan kalian gak jelas dan gak ada support sama sekali dari atasan. Wah, itu udah lampu merah banget. Tapi tenang aja, kita masuk ke bagian 6, solusi dan perawatan diri. Melindungi kedamaian mentalmu. Waktunya kita ngelawan balik pakai langkah yang taktis. 30. Ingat ya, angka ini mutlak banget. 30 menit adalah waktu minimal setiap harinya yang wajib kalian luangin buat me time. 30 menit di mana kalian nggak ngelayanin siapa-siapa, nggak mikirin kerjaan, dan benar-benar putus koneksi buat recharge energi kalian sendiri. Nah ini dia toolkit anti-burnout kalian. Pertama, turunin ekspektasi kalian buat jadi sempurna. Nurunin ekspektasi itu nggak dosa kok, malah sehat banget. Kedua, belajarlah buat mensyukuri pencapaian-pencapaian kecil kalian. Jaga keseimbangan antara kehidupan dan kerjaan, jangan ragu buat ambil cuti liburan buat refreshing, dan bangun sistem dukungan sosial yang kuat. Ingat analogi ini, kalian nggak akan pernah bisa nuangin air ke gelas orang lain kalau teko kalian sendiri kosong. Jadi isi dulu teko kalian ya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Ngasih pelayanan prima ke pelanggan emang kunci sukses karir kalian. Tapi, udahkah kalian ngasih pelayanan prima itu untuk diri kalian sendiri? Jaga keseimbangan ya, dan selalu lindungi kedamaian mental kalian. Makasih banyak udah nemenin aku ngebedah materi ini. Jaga diri kalian, tetap semangat dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.